Ya, pemirsa, banyak hal dalam kehidupan kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dari mulai masalah kesehatan, lingkungan hidup, hingga distribusi pangan. Namun ada sejumlah orang yang tergerak untuk menangani hal-hal tersebut. Nah, mereka juga mengajak orang lain untuk bersama-sama mencari solusi bagi permasalahan ini. Ya, pemirsa, yang pertama kita akan temui pendiri Kota Tanpa Sampah, Wilma Krisanti. Iya, selamat siang Mbak Wilma, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Onat. Baik, kabar baik. Terima kasih. Wah. Gimana di sana teman-teman? Wah, di sini kita tetap harus jaga jarak. Tadi ya kita sebelum PSBB, kalau misalnya nggak ada PSBB kita bisa ketemu langsung nih Mbak Wilma. Tapi karena kondisi seperti ini kita harus beradaptasi. Baik, Mbak Wilma ini kan Anda adalah pendiri dari Kota Tanpa Sampah. Ini maksudnya Kota Tanpa Sampah ini seperti apa Mbak? Bisa diceritain mungkin? Oke, baik. Kota Tanpa Sampah itu sebuah inisiatif, juga eksperimen sosial yang berdiri atau kami inisiasi di awal tahun 2015 yang aktif coba mengajak warga atau komunitas warga untuk aktif mengembangkan pengetahuan, juga praktik hidup yang berkesadaran ekologis, juga minim sampah. Nah, kami ada satu modul rumah minim sampah itu kami sudah sejak di awal 2015 tersebut sampai dengan saat ini sudah kami coba dengan warga di komunitas warga di 18 RW di Jakarta, Tangerang Selatan, juga Banjarmasin. Ada satu kampung kami bekerja sama dengan komunitas lokal di sana. Yeah. Nah, itu kami menantang warga pelopornya untuk hidup minim sampah selama 7 hari. Ternyata mereka bisa mengurangi, warga bisa mengurangi sampah antara 40 sampai dengan 95% sampah yang berkurang di dalam rumahnya gitu. Nah baik, jadi kan kalau dalam pandemi saat ini, nah bagaimana Anda melihat kondisi di lapangan ini Mbak Wilma? Apakah sampah berkurang? Kalau tadi sih dari penjelasan Anda ya Mbak ya, ini memang agak berkurang. Tapi ada nggak sih sampah-sampah tertentu yang kemudian justru nambah gitu? Nah ini bagaimana pengolahannya? Apa tantangannya sejauh ini? Oke. Nah, memang sih kami menerima data juga waktu itu juga ada di berita juga ya dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, DKI Jakarta itu di awal April itu ada beritanya bahwa sampah sebelum masa pandemi dibandingkan dengan sampah DKI yang diterima di Bantar Gebang itu setelah masa pandemi itu turun sekitar 620 juta ton gitu ya. Memang turun gitu. Kalau misalnya dilihat jadi kalau bisa dilihat itu ada kemungkinan dan besarnya adalah dari hotel ataupun mungkin usaha resto ataupun makanan yang memang tidak bisa seaktif sebelumnya seperti itu. Nah, namun sebenarnya kalau misalnya turun itu bisa jadi jangan-jangan berpindah ya gitu sampahnya jadi sampah di rumah gitu ya. Nah, kalau biasanya ya sudah pasti yang akan bertambah tuh mungkin dari sampah B3 terutama B3 medis ya. Terus kemudian ya sampah di rumah tangga karena kita harus bekerja di rumah, beraktivitas banyak di rumah, ya pasti sampah dari rumah tangga yang mungkin lebih banyak gitu. Iya, jadi memang penanganannya ya dimulai dari orang-orang rumah sendiri seperti itu ya Mbak ya? Harusnya seperti itu, betul. Baik. Nah, terkait dengan hal ini juga di zaman di era virtual seperti ini, apa-apa kita virtual, apa-apa mau ketemuan online virtual seperti itu. Nah ini saya dengar Mbak Wilma ini kerap bikin kayak apa ya, lokakarya kompos gitu tapi virtual. Nah ini mungkin bisa diceritakan seperti apa Mbak antusiasmenya? Oke. Nah, ini emang mengompos kami mengadakan dalam 1 bulan itu ada 2 kali kegiatan online workshop mengompos online. Memang karena dari hasil catatan bersama warga waktu kami melakukan eksperimen tersebut, itu sampah yang dihasilkan di rumah rata-rata aja bisa 50% dari sampah di rumahnya. Lalu ya memang sejak itu kami terus mendorong agar pengetahuan dan praktik mengompos tumbuh, makanya kami terus untuk mengadakan workshop ataupun kelas mengompos ini. Nah, setelah work from home ataupun masa pandemi ini dimulai gitu kayak minat atau antusiasnya bertambah, Mas. Jadi memang lebih banyak lagi karena
sepertinya ini warga itu mulai ngeh gitu, mulai juga berefleksi di rumah, lebih banyak di rumah, terus ngelihat di sampah kok lebih banyak. Yang kedua, ada beberapa lokasi atau area kan yang memang berkurang untuk jadwal pengangkutan sampahnya, sehingga itu kan efeknya juga akhirnya warga juga sadar loh kok sampahnya banyak, terus kemudian apa yang bisa kami lakukan ataupun warga lakukan. Nah, dari mengompos tadi ya jadi banyak ya banyak minatnya juga, jadi tambah juga sih. Nah itu dia Mbak Wilma, jadi kan tadi artinya sudah lumayan banyak gitu peminatnya, banyak warga yang kemudian sekarang mulai aware dengan kondisi sampah, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah itu kalau bisa dikasih sedikit apa sih yang bisa dilakukan bagi masyarakat pada umumnya di tengah-tengah kondisi seperti ini agar memang kita bisa mengurangi sampah, bisa mengelola sampah agar lingkungan mungkin bisa lebih asri seperti itu. Apa yang bisa dilakukan di rumah itu Mbak? Ya, yang pertama udah pasti karena tadi sampah di rumah lebih banyak itu yang bisa dikomposkan ataupun yang organik. Jadi warga memang harus mulai sekarang sudah mulai mencoba untuk praktik mengompos. Sudah pasti. Karena minimal 50%, rata-rata 40-50% lah bisa berkurang kan sampah di rumahnya. Setelah itu ya tadi mengurangi apa-apa yang sekali pakai buang gitu. Jadi ya mungkin ya tadi misalnya alat-alat gitu ya, alat-alat makan, karena kita alat-alat makan yang sekali pakai buang, kemudian plastik gitu yang sekali pakai buang gitu, mungkin bisa dikurangi juga jumlahnya. Terus sama juga masker, misalnya kita memang harus butuh masker terus ya setiap hari, apalagi harus keluar gitu. Terakhir nih, ini seperti apa harapan Anda terhadap pemerintah atau mungkin masyarakat ya dalam menghadapi masalah lingkungan di tengah pandemi seperti ini? Baik, harapannya sih segini, mulai sekarang ya kita harus kerjasama sih, udah waktunya banget supaya nggak timbul bencana kedua. Sekarang kita kan mengalami bencana pandemi ini tadi ya, kita pengennya nggak ada bencana sampah berikutnya. Kita harus mulai bersama, sampah adalah tanggung jawab bersama, jadi warga harus melakukan apa yang bisa dilakukan dengan pengurangan sampah dari rumah, terus kemudian pemerintah ya melakukan tugasnya sesuai apa yang bisa dilakukan. Misalnya di rumah sebisa mungkin warga mengurangi sampah yang dikirim ke TPA yang mulai dari rumah, terus kemudian pemerintah juga bisa bantu mengangkutnya dengan baik dan kalau bisa terpilah sih ya, karena warga sudah pasti karena di rumah sudah mengurangi, sudah pasti yang diangkut itu ada yang sudah terpilah. Harusnya mencoba untuk memilah tadi sih gitu. Dan mendorong untuk ya sekarang saatnya kita untuk memulai untuk memilah sampah di rumah dan mengurangi sampah dari rumah gitu, mendorong sosialisasi tadi gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Wilma sudah berbagi cerita, berbagi informasi bersama kita di sini. Kita berharap bahwa di tengah kondisi seperti ini masyarakat yang sudah aware akan lebih aware lagi, ya kan, sehingga menularkan kebiasaan-kebiasaan positif seperti ini agar memang mimpi kita bersama bahwa untuk mewujudkan kota tanpa sampah ini bisa terwujud. Ya. Terima kasih banyak Mbak Wilma, juga. Sukses terus dan selamat siang. Terima kasih. Ya, sehat semua. Baik, terima kasih Mbak Wilma. Ya, pemirsa demikian tadi pembicaraan kita bersama dengan Mbak Wilma. Dia adalah pendiri dari Kota Tanpa Sampah. Dan usai jeda kami akan kembali dengan narasumber yang gak kalah keren. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Pemirsa, salah satu bidang kerja yang sangat terdampak dengan pandemi COVID-19 adalah petugas persampahan dan pemulung. Sehari-hari mereka berhadapan dengan sampah yang sangat mungkin terpapar virus atau kuman yang membahayakan kesehatan mereka. Nah, untuk itu sebuah organisasi lingkungan menggalang bantuan untuk memberi perlindungan pada mereka. Kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa, dan saat ini kita akan temui narasumber berikutnya. Seperti apa kisahnya? Kita temui Direktur Eksekutif Greeneration, Vanessa Leticia. Ya, Mbak Vanessa, atau biasa dipanggil Ines ya Mbak ya? Ya, Mbak Ines, ini mungkin bisa diceritakan sekilas tentang Greeneration ini apa sebetulnya?
Ya, kami jadi NGO yang menggunakan media kreatif dalam mendorong terwujudnya penerapan prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan. Dalam aktivitas kami melibatkan pemerintah, organisasi lingkungan lain, sektor swasta, maupun publik secara umum. Jadi kami ini visinya sebenarnya ingin menjadi organisasi pusat untuk kolaborasi para pemangku kepentingan untuk mendorong prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, jadi ini kan memang di masa pandemi ini memang agak-agak sulit gitu ya Mbak ya. Kita ruang gerak kita nih agak-agak terbatas seperti itu. Nah ini bagaimana Anda dan teman-teman dari Green Generation ini mensiasati agar program bisa terus berjalan seperti apa? Tentunya sih ada penyesuaian dari Adaptasi ya. program-program kami terkait pandemi ini, terutama juga koordinasi tim sekarang semua secara jarak jauh, semua bekerja dari rumah. Sekarang ada program baru juga nih kami karena memang untuk merespon pandemi juga, jadi kami sekarang bersama organisasi-organisasi lain sedang menggalang dana untuk petugas persampahan dan juga pemulung. Nah itu menarik tuh tentang penggalangan dana ya, bantuan untuk petugas persampahan dan pemulung. Nah ini bisa diceritakan seperti apa? Kenapa milihnya ke mereka seperti itu dan seperti apa sejauh ini? Ada siapa saja yang membantu begitu Mbak? Ya, karena memang kami itu kebetulan terjun langsung di isu persampahan kan. Salah satunya tuh kami ingin mendorong terciptanya manajemen sampah yang bertanggung jawab gitu. Dan yang paling dekat dengan kami, yang kami lihat cukup beresiko itu adalah para petugas persampahan dan pemulung. Jadi waktu itu awalnya kami bersama dengan Waste for Change dan juga kitabisa.com kita berkolaborasi nih untuk membuat galang dana ini, dan akhirnya kami mengajak komunitas-komunitas lain di seluruh Indonesia. Akhirnya terkumpul ada 67 komunitas di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi bersama dalam penggalangan dana ini. Dan mereka pun komitmennya beda-beda, ada yang menjadi penyalur, ada yang menjadi penyebar informasi, dan ada juga yang ikut menjadi fundraiser. Jadi kami saat ini sudah melakukan penyaluran tahap pertama, penyaluran donasi tahap pertama untuk 15 titik di Indonesia dan dengan total 761 penerima manfaat. Ya, baik. Nah selanjutnya, Anda melihat ini bagaimana kondisi di lapangan ya selama pandemi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah tentunya. Apakah sampah ini semakin banyak begitu atau mungkin berkurang atau mungkin jenis-jenis sampah tertentu ya akhirnya terlihat semakin banyak, dan seperti apa kendala di lapangan? Bagaimana dengan apa misalnya para petugas atau dengan para pemulung gitu? Itu seperti apa mereka? Saya dengar justru ada kendala baru bahwa para pemulung ketika mereka mendapatkan jenis-jenis sampah tertentu jadi semakin sulit gitu untuk menjualnya. Ini bagaimana ini, Mbak Ines? Iya, betul sih. Secara visual mungkin sampah yang diangkut itu bergeser, yang tadinya mungkin lebih banyak dari sektor komersil gitu, industri, sekarang mungkin juga banyak terdorong ke rumah tangga. Dan mungkin secara visual kita lihat juga banyak sampah jadi masker misalkan, masker, botol hand sanitizer maupun tisu gitu. Dan kalau misalkan sampah-sampah yang tadi ini itu kan merupakan sampah infeksius. Kalau misalkan ini berasal dari rumah sakit, sebenarnya itu sudah ada penanganannya sendiri dari rumah sakit. Tapi karena pergeseran mungkin banyak orang-orang masyarakat yang menggunakan produk-produk tadi, jadinya menambah kategori sampah di rumah tangga itu jadi ada sampah infeksius juga nih. Belum lagi nih ya kenyataan sebenarnya sekarang ini masyarakat Indonesia itu kondisi sampahnya masih tercampur. Jadi menambah resiko penyebaran COVID-19 juga gitu. Jadi memang ini resiko untuk petugas persampahan dan para pemulung yang terjadi sekarang gitu. Dan mungkin untuk pemulung sendiri yang tadi ya mungkin akan susah kembali menjual sampahnya gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke ini sih, ke tata kelola persampahan di Indonesia secara umum gitu. Karena sebenarnya kan pemulung ini pekerja non formal yang mungkin belum teridentifikasi semua, datanya juga mungkin belum secara lengkap dimiliki pemerintah. Jadi memang respon ekonomi yang bisa pemerintah dukung pun juga menjadi terbatas gitu, karena memang ya permasalahannya bukan hanya di para pemulung ini susah menjual lagi, tapi memang tata kelola persampahannya masih belum begitu baik gitu di Indonesia. Baik. Nah selanjutnya nih Mbak Ines, lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya untuk bisa mengurangi
resiko dari sampah ini apa yang bisa dilakukan di rumah, Mbak, untuk Dari membantu rumah menjaga sebenarnya kelestarian? sederhana ya kalau kita lihat. Sebenarnya kita bisa mulai dengan memilah sampah sendiri gitu. Sederhana organik dan non-organik itu sangat membantu karena sebenarnya yang jadi masalah di Indonesia ini karena sampahnya tercampur jadi tidak bisa dikelola lebih lanjut. Sedangkan kalau kita sudah memisahkan sampah organik dan non-organik dari awal ini akan lebih mudah gitu. Dan sampah organik pun ini sebenarnya menjadi komposisi yang paling besar juga dari sampah rumah tangga gitu. Jadi kalau misalkan sebagian besar sampah organik sudah kita kelola sendiri dan kelolanya pun cukup mudah gitu, bisa kita komposkan dengan tong komposter, dengan biopori ataupun dengan kita gali tanah sendiri. Kalau kita punya halaman itu juga sudah bisa ada proses composting yang terjadi gitu, dan dengan itu sudah diproses ini akan sangat mengurangi jumlah sampah yang nantinya akan sampai ke TPA gitu. Jadi para petugas persampahan pun juga membawa sampahnya tidak tercampur dan juga jumlahnya tidak akan terlalu membebani TPA. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Ines sudah berpartisipasi memberikan informasi bagi kami di People and Inspiration hari ini. Sukses terus Mbak, dan kita sampai jumpa nanti ya selesai pandemi ini. Baik. Okay. Ya, pemirsa, demikian tadi narasumber saya dari Greeneration ya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan narasumber yang nggak kalah keren. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada macetnya rantai distribusi hasil panen. Nah, untuk itu sebuah gerakan bertajuk Donasi Sayuran dicetuskan untuk membantu para petani dan warga yang berkekurangan. Ya, mari kita temui Anastasia Ika Wulandari yang menggagas gerakan ini. Ya, Mbak Anastasia, bisa diceritakan ide awal tentang gerakan ini? Ide awalnya, saya waktu itu melihat bagaimana teman-teman petani sangat kesulitan menjual panen mereka. Di satu sisi, waktu itu keuangannya pemborong sayur sedang tidak baik. Di lain sisi juga ternyata di gudang pemborong masih banyak sayur, sehingga pemborong tidak sanggup membeli dari petani setempat. Ya, memang seperti apa kondisi petani yang Anda lihat sejauh ini? Apakah apa yang mereka butuhkan sebetulnya? Kalau dari sisi petani, tentu saya ingin panen para petani ini terserap dengan baik. Tidak harus dengan harga serapan sampai Jakarta, tapi paling tidak terserap dulu, sehingga lahan mereka kosong bisa ditanam kembali untuk menanam sayur lain dan nanti bisa dijual kembali. Jadi tetap ada pendapatan. Sementara selama pandemi ini pendapatan petani menurun karena itu tadi, pemborong tidak sanggup membeli panen petani. Ya, bagaimana pelaksanaan gerakan donasi sayur? Nah, ini siapa saja sejauh ini yang terlibat, Mbak? Jadi kami ada dua model donasi. Donasi langsung, artinya langsung pengiriman 200 sampai 300 keranjang dan harus disalurkan ke warga miskin di Jakarta. Model lain adalah donasi patungan, artinya siapapun bisa berdonasi berapapun nominalnya ke rekening kami, sehingga setelah jumlahnya sampai sekitar untuk pengiriman 200 bongsang minimal, nanti kami akan atur untuk dikirimkan ke Jakarta. Lalu begitu setiap kali donasi patungan mencapai sekitar 5.500.000 rupiah. Ya, lalu selanjutnya seperti apa perkembangan gerakan ini sekarang? Sekitar 1,5 bulan sesudah kami menggerakkan para petani untuk mengikuti program donasi sayur, sejauh ini kami sudah mengirimkan 600 bongsang dan pekan depan kami akan mengirimkan kembali 200 bongsang yang akan disalurkan melalui lumbung pangan Gerakan Sukarelawan di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Nanti lumbung pangan yang akan membagikan ke warga miskin. Iya, lalu selanjutnya harapan Anda ke depannya ini, Mbak, seperti apa? Apakah setelah pandemi Anda merasa gerakan ini perlu diteruskan atau bagaimana dari Anda? Nanti akan kami lihat dulu apakah memang dampak pandemi ini berlanjut, walaupun mungkin nanti pandeminya cepat selesai, begitu kami berharapnya begitu. Tapi ketika dampaknya masih terasa,
ke petani, kami berharap bisa tetap melanjutkan gerakan ini. Ya, pemirsa, demikianlah tadi narasumber-narasumber saya yang keren-keren ya, pemirsa. Dan sampai di sini People and Inspiration, kita jumpa lagi minggu depan. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa.